Oke, halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh mahasiswa TLM angkatan 2020 yang pada kesempatan kali ini akan praktikum IMR ya. Ini sebenarnya tambahan saja agar logika dalam mengerjakan tugas itu bisa. Jadi sebenarnya untuk materi pengenceran dan juga atau pelarutan atau mengencerkan larutan atau pembuatan larutan dan mengencerkan itu sebenarnya bisa dipraktekkan di rumah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan sedikit simulasi dan di situ ada pertanyaan-pertanyaan juga. Jadi silakan nanti dijawab pertanyaan dari saya dari apa yang telah kita akan simulasikan. Nah itu nanti silakan dicoba di rumah ya. Wajib kalian coba. Jadi kalian seakan-akan memang praktikum ya. Jadi mencontohkan apa yang saya buat. Jadi saya membuat, nanti silahkan kalian praktekkan yang sama, terus nanti kalian hitung berdasarkan pertanyaan saya, dibuat menjadi laporan praktikum yang baik. Jadi benar-benar seperti memang kalian praktikum hari ini. Itu ya, terutama nanti ada terkait dengan, ya pokoknya segala pertanyaan saya nanti dibuat dalam bentuk laporan praktikum. Oke, gitu saja. Have fun. Kita akan praktikum untuk simulasi di rumah kita masing-masing. Jangan lupa tetap menggunakan masker, terutama terkait dengan pandemi seperti sekarang ini. Untuk praktikum pun juga bisa menggunakan masker gitu, walaupun tidak menggunakan handscoon, karena di rumah ya kita akan menggunakan bahan-bahan yang mungkin tidak terlalu berbahaya, tapi ini disimulasikan seakan-akan kalian sedang melaksanakan di lab ya. Jadi silahkan nanti kita akan praktikum simulasi mandiri seperti saat berkegiatan di lab. Oke, masker ya nanti untuk berkegiatan. Oke, kita akan langsung masuk ke simulasi berikut ini. Untuk praktikum kita hari ini yang seakan-akan mengimajinasikan di laboratorium, saya menggunakan beberapa bahan. Yang pertama adalah menggunakan garam ya. Garam ini bahasa ilmiahnya apa, rumus kimianya harus tahu. Terus ini menggunakan gula. Lalu ini menggunakan minyak ya. Lalu ini saya menggunakan sirup. Ini ceritanya larutan pekat ceritanya. Nah, silahkan disiapkan untuk bahan-bahannya, dan juga nanti disiapkan juga 1 gelas yang berisi air putih kosong, air putih penuh, yang 1 gelas kosong. Lalu bisa juga menyiapkan 3 gelas kecil seperti ini. Ukurannya terserah, cuman kebetulan saya ada ukuran kecil seperti ini yang berfungsi untuk nanti kita akan melakukan yang namanya pengenceran, dan kita akan mengetahui berapa normalitas dari macam-macam larutan yang sudah kita buat ini nanti secara berurutan menjadi seperti apa. Itu ya, silahkan disiapkan dahulu. Oke, untuk pemanasan kita yang pertama kita akan menggunakan minyak ya. Minyak ini nanti kita akan coba untuk mencampurkan dengan air ya. Nah, nanti silahkan seperti apa hasilnya ketika dicampurkan dengan air ya. Kita masukkan ke 1 gelas kosongnya ya, seperti ini. Lalu kemudian kita tambahkan air ya, tambahkan air. Nah, kita lihat kemudian apa yang terjadi. Kalau melihat dari hasilnya ini, antara minyak dan air tidak bersatu. Pertanyaan pertama, ini silahkan nanti dicoba, difoto, dimasukkan di dalam laporan kalian ya, karena seakan-akan kalian melakukan praktikum. Nah, kira-kira pertanyaan pertama saya, kenapa air dan minyak ini tidak bisa bersatu? Walaupun terus kemudian kita udak-udak ya. Nah, ini kita coba diaduk-aduk. Bisa nyampur nggak kira-kira? Kekuatan penuh. Coba, tadi kan dicampur belum diaduk ya. Ini coba kita aduk. Apakah pengadukan mempengaruhi
pencampuran antar zat apa enggak. Nah, kira-kira kalau suatu zat itu kita campurkan lalu diaduk secara cepat, itu terjadi pencampuran zat apa tidak? Coba kita lihat lagi. Atau tetap akan terpisah menjadi dua. Ternyata hasilnya tetap terpisah menjadi dua fase. Untuk minyak di atas, sedangkan untuk air di bawah ya. Nah, kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa suatu zat itu tidak pasti bisa tercampur sempurna pada suatu larutan gitu. Tidak semuanya bisa tercampur sempurna, kenapa? Itu pertanyaannya ya. Silahkan percobaan pertama kita menggunakan minyak ini. Lalu kenapa kok si minyak ini berada di atas sedangkan yang air ini berada di bawah? Silahkan dicoba di rumah dan dicari jawabannya. Oke, tambahan pertanyaan ya, tadi setelah pertanyaan pertama tadi kenapa minyak dan air tidak bisa bersatu, ini misalkan yang kita campurkan tadi bukan minyak tapi HCl ya. Kalau HCl kira-kira ketika dicampurkan dengan air ya, ini misalkan HCl ya, misalkan HCl dicampurkan dengan air itu ternyata hasilnya itu bisa tercampur, anggap saja bisa tercampur seperti air putih ini, bisa tercampur. Kenapa kok untuk HCl itu bisa tercampur sempurna sedangkan untuk minyak dan air tidak bisa bercampur sempurna? Ketika dicampurkan antara minyak dan air, sedangkan HCl dengan air bisa tercampur sempurna. Itu konsepnya seperti itu. Kenapa? Itu ya yang harus dijawab. Terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya ini kita akan menggunakan dua bahan, yaitu yang pertama adalah garam dan juga gula. Ini kita masih belum ke tahap pengenceran, tapi kita masih tahap melarutkan zat gitu ya. Nah, ini kita coba dengan menggunakan air biasa dulu ya. Air biasa, air keran saja yang digunakan. Lalu kemudian kita coba 1 sendok. Ini anggap saja misalkan 1 sendoknya itu 3 gram ya. Misalnya 1 sendok. Masukkan ya. Yang untuk gula juga sama ya. Untuk gula bisa menggunakan 1 sendok juga, seakan-akan seakan-akan ini sama ya, 2 gram juga, 3 gram juga yang kita masukkan ke dalam suatu lalu coba kita kasih air ya, airnya sedikit saja, mungkin separuh saja, separuh untuk berdua ya, seperti ini ya. Jadi separuh saja, terus kita masukkan ke dalam dua ini, yang satu garam, yang satu gula. Nah, terus kemudian kita coba kita gunakan aduk ya, pengaduk ya. Yang untuk garam kita aduk. Lalu untuk yang gula juga kita aduk ya. Kita aduk juga. Ini menggunakan air biasa ya, tidak menggunakan air panas. Nah, kalau dilihat di sini, untuk yang garam itu tercampur sempurna ketika menggunakan air biasa saja. Sedangkan untuk yang gula itu membutuhkan effort atau upaya yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan kelarutannya. Pertanyaan saya, kenapa untuk zat garam itu bisa tercampur hampir maksimal atau sempurna, sedangkan untuk yang gula itu kenapa masih ada endapan-endapannya yang belum bisa tercampur sempurna? Ini ketika menggunakan air biasa. Kenapa, pertanyaannya?
Lalu misalnya ternyata ditingkatkan kelarutannya dengan pengadukan yang lebih gitu. Misalnya ini ya, ini juga masih ada beberapa, hanya sedikit saja garam yang belum tercampur. Kita udah menjadi lebih cepat. Maksud saya adalah nanti akan ada pertanyaan, apakah pengadukan yang dipercepat itu akan meningkatkan kelarutan suatu zat kristal, dalam hal ini adalah garam dan juga gula, ketika diaduk secara lebih cepat. Warnanya memang berubah ya, karena mengikuti warna tekstur dari gula yang didapatkan. Karena saya bukan gula putih ya, jadi mengikuti ya warnanya, tapi yang kita lihat adalah kelarutannya. Kalian nanti bisa pakai gula putih ya, bebas. Saya menggunakan gula merah karena untuk membedakan saja. Nah, kira-kira berbeda enggak? Ternyata kalau dilihat dari teksturnya, hasil dari pengadukan yang tambahan tadi, pengadukan yang bertambah tadi cukup meningkatkan kelarutan si gula kepada air. Jadi dia cukup melarut juga dalam air ketika diaduk secara lebih cepat dibandingkan adukan yang pertama. Jadi endapan-endapan yang tadinya sudah terbentuk, yang masih terisa endapannya itu sudah ada beberapa yang terlarut dengan air. Pertanyaan saya, kenapa gerakan pengadukan seperti ini meningkatkan kelarutan suatu zat? Itu pertanyaan yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kita akan coba intervensi perbedaan antara air putih biasa atau air mineral yang dingin dengan air panas. Jadi silahkan siapkan air panas ya, ambil yang dari termos panas. Ini intinya ini panas nih ya, panas. Nah, kita campurkan, tambahkan ke dalam larutan tadi, terutama gula yang tadi belum larut ya, kita tambahkan. Maksud saya adalah, apakah air panas itu juga berpengaruh terhadap kelarutan suatu zat? Ketika pernah ya buat air teh panas sama es teh itu, kalau es teh itu kalau tanpa diberikan air panas itu kan gulanya juga sulit untuk untuk melarut ya. Nah, ini kira-kira saya tambahkan air panas sehingga si gulanya ini menjadi bisa terlarut sempurna di dalam suatu larutan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apakah peran dari air panas ini berpengaruh juga terhadap kelarutan suatu zat? Apakah, terutama gula ya, apakah si air panas ini, saya gunakan air panas ini bisa mempengaruhi kelarutan dari suatu gula yang saya larutkan ini? Itu pertanyaan saya selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum pengenceran. Pengenceran yang akan kita lakukan adalah menggunakan dua zat. Yang pertama zat padat ya, yang di sini saya menggunakan garam. Jadi nanti silahkan kalian juga di rumah menggunakan garam. Yang kedua saya menggunakan sirup ya. Ini saya ibaratkan ini adalah HCl pekat, ya. Saya ibaratkan HCl pekat, warnanya seperti ini. Walaupun HCl pekat itu tetap warnanya bening ya, jernih gitu. Tapi karena ini untuk praktikum pengenceran, jadi biar kalian tahu bahwa ada perbedaan dari warnanya ketika kita melakukan pengenceran. Nah, yang pertama kita akan menggunakan garam dulu. Nah, garam ini seperti kalian melakukan praktikum di lab, jadi seakan-akan kalian melakukan penimbangan. Ini saya anggap kalian melakukan penimbangan sebanyak, ini saya 1 sendok ya, satu sendok ini saya anggap sebanyak 10 gram 10 gram ya, 10 gram saya anggap 10 gram. Saya masukkan ini, jadi saya membuat larutan induk. Saya masukkan ke suatu wadah ya, seperti ini. Saya masukkan, lalu kemudian saya tambahkan
ini seperti ini seakan-akan 100 mili ya, 100 mili Aquades ya. Ini saya air keran saja, terus saya masukkan air dingin apa air panas Pak? Ini saya pakai air hangat ya. Misalnya ini 100 mili. Jadi saya membuat larutan NaCl menggunakan 10 gram yang saya larutkan dalam 100 mili Aquades. Pertanyaan saya adalah yang pertama, larutan induknya ini berarti berapa, normalitasnya berapa berarti? Nah, itu kalian harus tahu ya, berapa normalitas dari larutan yang pertama ini menggunakan NaCl ya. Zatnya ini berapa larutan induknya, 10 gram NaCl dilarutkan dalam 100 mili, itu berapa normalitas dari NaCl itu. Lalu kemudian kita akan melakukan pengenceran secara bertahap ya. Ada tiga gelas di sini. Ini sudah saya tara 1 sendok seperti ini, itu setara 5 mili. Setara 5 mili ya, setara 5 mili air biasa gitu. Makanya kalian kalau minum obat itu kan 1 sendok teh itu. Sebenarnya 1 sendok teh itu sama dengan 5 mili. 1 sendok teh segini gitu, ini 5 mili. Nah, ini pengencerannya adalah mengambil 5 mili ya, 5 mili larutan induk saya masukkan ke gelas pertama. Bukan 5 mili tapi 10 mili. Saya mengambil 10 mili jadi 2 sendok. Saya masukkan ke pertama di sini. Ini larutan induknya. Saya mengambil dari NaCl yang pertama. Terus kemudian saya tambahkan Aquades. Ini seakan-akan saya menambahkan Aquades sejumlah 40 mili ini. 40 mili karena saya ini maksimal satu botol gelas kecil ini hanya cukup 50 mili. Jadi ini saya masukkan sampai 50 mili atau tambahkan sampai 50 mili, saya masukkan ke sini. Pertanyaan saya, untuk yang pertama ini, gelas yang pertama ini, berapa normalitasnya? Setelah mengambil 10 mili dari larutan induknya, ditambahkan sampai 50 mili atau ditambahkan sampai 50 mili pada gelas ini. Jadi ini menggunakan rumus V1N1. Berapa normalitas dari gelas yang pertama ini. Yang selanjutnya saya dari botol yang pertama ini ya, dari gelas yang pertama ini saya ambil 10 mili. Saya ambil 10 mili, 1 sendok, 2 sendok. Lalu kemudian saya tambahkan sama seperti tadi 40 mili larutan, saya masukkan ke sini. Berapa normalitas dari larutan yang kedua? Lalu kemudian untuk larutan yang ketiga itu saya menggunakan larutan yang kedua, saya mengambil setengahnya. Ini saya anggap kira-kira saja mengambil setengahnya, saya pindah ke sini setengahnya. Nah, setengahnya. Lalu saya tambahkan setengahnya sisanya atau sebanyak 25 mili. Itu Aquades biasa. Saya masukkan ke sini. Pertanyaan saya, berapa normalitas dari larutan yang ketiga? Jadi pertanyaannya ada 4 ini. Berapa normalitas larutan induknya? Berapa normalitas larutan yang kedua ini? Berapa normalitas larutan yang ketiga ini atau susunan yang kedua dari gelas ini? Dan yang ketiga dari yang ketiga ini. Silahkan dicari dan dipraktekkan di rumah. Untuk berapa normalitasnya, perhitungannya seperti apa, silahkan dihitung. Itu praktikum kita terkait dengan pengenceran larutan menggunakan zat kristal padat. Dalam hal ini kita menggunakan NaCl.
Selanjutnya kita akan menggunakan larutan pekat. Dalam hal ini saya menggunakan sirup contohnya ya. Kalian juga boleh membuat. Gimana Pak cara membuat kepekatannya biar pekat? Ini saya 3 sendok atau 4 sendok saya larutkan dalam segini lah kira-kira, atau 2 sendok juga nggak apa-apa, yang penting ada warnanya. Ini seakan-akan kita akan melarutkan zat pekat berbahaya ya. Contohnya misalnya HCl. Anggap saja ini saya ngambil dari lemari asam ya. Ini HCl pekat 37%. HCl pekat 37%. Lalu kemudian kita akan melakukan pengenceran. Yang pertama saya melakukan pembuatan larutan dulu sebelum nanti kemudian diencerkan. Jadi kalau misalnya ini HCl ya, nggak boleh kita tuang HCl-nya dulu, itu nggak boleh, karena ditakutkan nanti gelasnya ini juga harus gelasnya harus yang gelas seperti ini ya, seperti gelas beker ya harusnya gitu, karena yang dia tahan panas itu. Tapi karena ini praktikum di rumah, seakan-akan saja menggunakan ini. Nah, ini misalnya tadi menggunakan gelas beker, dituang di situ, tidak boleh kita langsung menuangkan larutan pekat itu ke dalam gelas kosong. Harus diberikan dulu, misalnya kamu mau ngencerin berapa? Oh, saya mau mengencerkan sebanyak 50 mili misalnya. Misalnya 50 mili segini ya. Nah, dikasih sedikit dulu, dimasukkan dulu di sini. Untuk menghindari resiko pecah karena gelas kosong itu tadi. Makanya ada upaya netralitas dengan menggunakan aquades ya. Walaupun nanti juga semuanya akan dituang semua di sini sebanyak 50 mili ini tadi. Atau add 50 mili nya tadi. Nah, ini kemudian saya mengambil sebanyak 10 mili larutan HCl 37%. Ini tadi sudah dikasih air dulu ya sebelumnya. Ini sedikit dari situ airnya. Lalu kemudian saya masukkan 10 mili, jadi sekitar 2 sendok. 1, 2. Saya masukkan 2 sendok di sini. Lalu saya tambahkan ini seakan-akan sampai 50 mili. Saya masuk seakan-akan sampai 50 mili. Nah, ini juga berlaku sama ketika melakukan pengenceran, terutama untuk larutan yang masih tergolong pekat. Itu kalau mau pengenceran HCl itu juga harus dilaksanakan di lemari asam ya, karena yang ditakutkan nanti beresiko korosif ya, apalagi kalau kena tangan juga itu resiko K3-nya ya. Jadi hati-hati terhadap penggunaan zat pekat terutama asam. Nah, terus kemudian saya melakukan pengenceran. Pengenceran yang saya lakukan itu saya melakukan pengenceran sama seperti yang menggunakan zat kristal padat tadi. Jadi saya mau mengencerkan sejumlah sampai 50 mili. Ya, 50 mili. Jadi ini saya ambil, misalnya ini saya ambil 40 mili. Saya sedikit masukkan ke sini untuk mencegah adanya pecah tadi misalnya ya. Lalu kemudian saya tambahkan 2 sendok atau sejumlah 10 mili larutan yang pertama tadi. Oh ya, ini tadi berapa ya jadinya normalitasnya? Dari HCl 37% diambil 10 mili, saya larutkan atau ditambahkan sampai 50 mili. Jadi berapa normalitas dari larutan yang saya buat dari HCl pekat ini? Lalu saya melakukan pengenceran sejumlah, saya mengambil 10 mili dari larutan yang pertama ini, saya masukkan ya, 1, terus saya masukkan lagi 2, lalu saya tambahkan lagi sampai 50 mili. Ingat ya, kalau di lab itu seharusnya tidak menggunakan gelas tapi menggunakan namanya labu ukur, karena lebih terukur, ada tandanya. Kalau sampai 50 mili itu ada tandanya. Tapi karena ini kita di rumah ya, mencoba saja seperti seakan-akan di laboratorium. Lalu kemudian pertanyaannya adalah, yang selanjutnya adalah ini berapa jadinya normalitasnya setelah mengambil 10 mili dari larutan yang pertama, diencerkan sampai 50 mili. Lalu kemudian saya dari larutan ini saya mengambil 25 mili atau setengahnya, terus saya encerkan 25 mili juga misalnya. Jadi berapa normalitas yang kedua ini? Terus yang ketiga, ketika saya mau mengambil sejumlah
5 mili saja. Saya mengambil 1 sendok saja atau 5 mili, terus saya tambahkan 45 mili biar sampai 50 mili pada gelas yang keempat ini. Kira-kira berapa normalitas untuk yang gelas yang keempat ini? Kalau yang gelas pertama ini, gelas kedua, ini gelas ketiga. Gelas pertama, gelas kedua, gelas ketiga, gelas keempat. Jadi berapa normalitas yang pertama ini tadi, berapa normalitas yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalau bingung bisa di reset untuk video saya, bisa di replay lagi, diulang-ulang di rumah biar tahu maksud dari pertanyaan saya. Jadi pertanyaannya itu ya, dari berbagai macam video tadi silahkan dijawab dan dibuat dalam bentuk laporan, dan kalian harus mengerjakan sendiri apa yang sudah saya kerjakan pada kesempatan hari ini, sekaligus juga menjawab dari hasil kalian lakukan sendiri di rumah itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap bersemangat ya kuliahnya, walaupun tetap secara online, tapi kita sudah berusaha untuk ya seperti seakan-akan kalau kamu lakukan sendiri di rumah. Jadi tahu maksud saya dari praktikum yang kamu lakukan ini tentang instrumentasi dan media reagensi ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita.